Oke. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Wah, cerita kita pada kali ini kedatangan tamu yang spesial guys. Istimewa banget. Istimewa banget, yaitu ketua OSIS di masanya. Ya Kak Budi. Jadi pemimpin pada masanya. Pada masanya. Mungkin untuk kakak-kakak yang di rumah pasti wajahnya tidak terlalu asing. Perkenalkan, ini adalah Kak Yakin. Ya, beliaunya adalah ketua OSIS pada tahun berapa Kak? 2019-2020. Nah, 2019-2020 menjabat sebagai ketua OSIS pemimpin di Semapa Tercinta. Ya Kak Budi. Ya. Jadi memang ya berjaya lah Kak ya waktu itu ya Kak ya. Walaupun pada masa pandemi ya. Nah, itu. Nanti kita kupas semuanya tentang seluk-beluknya Kak Yakin, semuanya pokoknya, entah itu mata pelajarannya, sekolahnya gimana, dan yang paling penting kita kupasan yaitu masalah percintaannya kakak-kakak yang di rumah. Nanti kita kupas setajam pisau atau saja. Nah, nanti kita kupas pokoknya, kita tanya-tanya. Ini spesial sekali, yaitu cerita kisah sang pemimpin di masanya, ya Kak Budi. Ya, betul sekali Kak. Nah, jadi ikuti terus pokoknya cerita kita ya. Nah, jangan lupa untuk kakakku yang di rumah subscribe cerita kita. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Pokoknya di situ semuanya. Di komen juga bisa. Nanti komen-komen yang masuk nanti akan kita review satu persatu Kak ya. Itu Kak. Pokoknya yang di kolom deskripsi itu sudah ada nomor WA-nya. Ya. Monggo silakan kirim-kirim salam, curhat pun bisa. Nanti kalau seandainya tidak mau disebutkan namanya, nanti kita sensor Kak ya. Iya, nah, itu pokoknya pasti semuanya terjamin kerahasiaannya. Pokoknya aman lah bareng kita. Gitu. Ya. Okay. Nah, ini langsung kita kupas tuntas ya Kak Budi ya. Mumpung ada Kak Yakin di sini. Oke. Kak Yakin. Gimana Pak? Kak Yakin ini kan dulu ketua OSIS ya Kak Yakin. Iya. Gimana Kak rasanya menjabat sebagai ketua OSIS Kak? Wah, rasanya sangat menegangkan dan menyenangkan. Menegangkan? Iya. Menegangkan gimana Kak? Kalau menegangkan nih kita secara memimpin seluruh siswa di sekolah gitu Kak. Nah, iya. Terus kalau menyenangkan kita itu bisa memperkenalkan yang kita bisa kepada teman-teman. Nah, benar Kak Yakin. Jadi bisa bareng-bareng gitu Kak. Iya, benar, berarti dulu pas ketika tahun 2019 Kak Yakin banyak idola pastinya. Nah, itu tentu nggak bisa dipungkiri lah. Namanya ketua OSIS pasti banyak sekali fans-fansnya. Iya, itu pasti itu. Dipastikan Kak Yakin memiliki fan berat. Seperti itu pasti ada. Entah itu cowok entah itu cewek kamu. Nah, itu nanti kita akan kupas ceritanya lebih dalam lagi Kak. Itu. Sebelumnya saya pengen tanya nih Kak, gimana sih perasaan Kakak waktu diundang ke talk show cerita kita ini di sini? Pertama-tama sih saya kaget, acara apa ini Kak? Acara apa ini Kak? Nah, itu Kak pasti kaget itu pasti kaget. Ini dadakan sekali Kak. Terus saya memberanikan diri untuk datang ke sini gitu Kak ceritanya. Jadi ini datangnya pokoknya yes langsung datang gitu aja Kak ya. Datang aja. Kuatkan mental loh ya. Mau diapain, mau ngapain nggak tahu pokoknya datang dulu gitu ya. Berani dulu, oke. Oke. Nah, itu Kak Yakin. Dulu Kak Yakin kan menjabat sebagai ketua OSIS ya. Yeah. Itu pastinya mempertaruhkan nama baiknya Kak Yakin, mungkin kurang lebih 800 siswa ya Kak Yakin. Kurang lebih seperti itu, kelas 10, kelas 11, kelas 12. Nah, ini Kak Yakin, suka dukanya Kak Yakin ketika menjabat, entah itu di kelas, apakah Kak Yakin pernah nggak dimarahin oleh guru ketika berorganisasi seperti Kak Yakin? Kan dipastikan kan Kak Yakin itu organisasi OSIS kan selalu terlalu sibuk tuh. Yeah. Mesti terlalu banyak izin dengan Bapak Ibu guru. Nah, gimana Kak Yakin? Ketika menanggapi Bapak Ibu guru menghadapinya gimana? Terus Kak Yakin itu bisa membuat pelajaran itu menjadi enak. Gimana Kak Yakin? Ceritanya gini ya Pak. Saya ngasih pengalaman saya. Itu saya kalau izin mau ke organisasi itu ada guru yang
dibolehi, ada yang tidak gitu Pak. Jadi kalau izin ki belum pasti dibolehin atau enggaknya. Ya, betul. Jadi saya bilang ke gurunya, kalau dikasih soal atau tugas gitu, saya nyusul yang terakhir gitu. Biasanya ya ada juga yang dimarahin nggak boleh keluar, tapi saya ya harus keluar gitu, harus, karena saya bertanggung jawab dalam organisasi itu. Oke, betul. Kalau mungkin tips-tips dari Kak Yakin yang buat adik-adik kita mungkin yang sekarang juga sedang aktif berorganisasi gitu, supaya bisa membagi waktunya dengan baik. Jadi manajemennya itu seperti apa tuh kalau tipsnya dari Kak Yakin supaya organisasi juga bisa tetap jalan, terus pelajaran juga tetap oke gitu. Jadi prestasi oke, organisasi juga oke. Gimana Kak? Tipsnya Kak? Kalau tips dari saya tuh gini ya Pak. Kalau di sekolahan bisa belajar kan sama organisasi. Kalau tugas-tugas kan kalau di sekolahan kan banyak. Iya. Kalau tips dari saya itu nyusul Kak. Jadi susulan tugas. Kalau misalnya ada teman-teman yang sudah ngerjain tugas, kita minta soal kepada gurunya, terus kita kerjain sendiri gitu. Oke. Jadi tetap harus mengikuti walaupun itu susulan Kak ya. Yang penting mengerjakan tugas dari guru itu paling penting. Oke. Pernah nggak Kak Yakin ketika ada tugas dari OSIS seandainya ya keluar dari SMA Pamutan itu, pernah nggak guru itu memarahi Kak Yakin, guru tersebut tidak terlalu yakin dengan alasannya Kak Yakin, pernah nggak merasakan seperti itu Kak? Pernah ya? Pernah. Terus gimana Kak menyikapinya supaya guru tersebut percaya kepada Kak Yakin? Gimana? Nanti ini kan sebagai pedoman untuk adik-adik, gambaran seandainya menghadapi guru tersebut supaya diperbolehkan untuk mengikuti kegiatan OSIS tersebut Kak Yakin. Monggo Kak. Kalau menurut saya sih izin dulu ya. Izin dulu terus dibolehkan gitu kepada orang tua atau gurunya kalau mau keluar. Dan alasannya harus pasti gitu. Kalau nggak bolehin orang tua ya terpaksa juga bisa gitu. Nggak bisa. Terus seandainya tidak diperbolehkan oleh guru kan? Kalau tidak diperbolehkan oleh guru biasanya murid yang pinter gitu diganduli oleh gurunya. Gimana ya? Tidak diperbolehkan untuk keluar gitu ya? Iya, diharuskan mengikuti pelajaran gitu ya. Lebih fokus ke pelajaran gitu mungkin ya. Gitu aja sih. Udah. Terus Kak Yakin ini Kak Yakin, ada lagi Kak, kemarin kan ada yang japri Kak, mohon ketika nanti ada yang narasumber lagi, entah itu ketua OSIS, mohon untuk ditanyakan Kak ini, gimana toh Kak, dulu ketika Kak Yakin kan mencalonkan diri sebagai OSIS, nah itu otomatis kan ketua OSIS itu tidak sembarangan loh Kak Budi. Iya, tentu orang-orang yang pilihan juga, termasuk pilihan juga Kak ya. Terus gimana tuh meyakinkan pemilih untuk memilih Kak Yakin? Mungkin ini gambaran sebagai sebentar lagi ya Kak Budi ya. Sebentar lagi itu ada pilihan juga ketua OSIS ya, pemilos itu ya. Karena ini sudah masuk periode baru, jadi mungkin sebentar lagi akan ada pemilos. Nah, ini untuk kakak-kakakku yang di rumah disimak. Ini ada tips dan trik dari Kak Yakin supaya seandainya kalian mendaftarkan diri sebagai ketua OSIS, entah itu wakil OSIS, monggo silakan disimak baik-baik. Inilah trik dari Kak Yakin supaya menjadi bisa lolos gitu, monggo Kak Yakin. Untuk meyakinkan itu Kak Yakin. Awal-awalnya sih saya cerita dulu ya Pak. Iya. Awalnya saya nggak percaya kalau saya jadi ketua OSIS. Nggak percaya. Nah, saya ini ada angan-angan. Kok seru ya? Kelihatannya ingin jadi ketua OSIS gitu. Jadi saya coba-coba daftar jadi kayak pemilihan gitu ketua OSIS. Nah, intinya sih tipnya ada 3 sih. Percaya diri, terus yakin kepada diri sendiri, dan materinya pas yang disampaikan kepada siswa-siswa gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi sebelumnya sebelum menyalonkan diri sebagai ketua OSIS, apakah dari kelas 10-nya mungkin sudah ikut organisasi apa-apa gitu Kak, sehingga mungkin karena kalau kita belum mengikuti apapun kan ya,
pasti akan sulit dikenal sama teman-teman satu SMA apalagi kan jarang yang tahu siapa tuh Kak Yakin itu. 800 bisa sampai 800 siswa itu tidak itu banyak sekali gitu dan dan sedikit itu. untuk bisa tahu satu anak itu kan susah gitu. Itu tipsnya kok anak-anak bisa terus yakin percaya sama Kak Yakin gitu, itu gimana Kak? Apa mungkin sudah ada pengalaman organisasi di kelas 10-nya sehingga sudah kelihatan gitu atau gimana? Nah bener Kak, kalau saya kelas 10 itu ikut organisasi. Oh, sudah. Organisasi OSIS, tapi saya jadi anggotanya. Jadi anggota. Terus ada lagi itu pramuka namanya Saka. Saka Bayangkara. Nah, kemudian kan saya orangnya friendly ya Kak ya. Jadi saya orangnya friendly ya. Kak, ya. Friendly sama teman-teman itu saya ayolah kita main bareng gitu lah, belajar bareng bersama. Ya. Oke. Ya, jadi banyak teman itu juga solusinya sih Kak. Udah. Berarti semakin banyak teman, semakin bisa dikenal gitu kan, banyak suaranya gitu kan. Nah, Bisa itu gitu ya. untuk kayak di rumah punya satu, semakin banyak teman. Terbanyak teman di sini. Teman itu pasti. Betul itu. Pasti jadi. Pasti jadi. Ya. Pasti jadi. Ingat, Kumpulkan masa sebanyak-banyaknya gitu kan. Kalau bisa tim suksesnya harus banyak gitu. Gitu. Jadi ya, setiap kelas itu paling enggak punya tim sukses gitu. Mungkin seperti itu kayak. Aduh. Terus mungkin selama di organisasi Kak ya, baik itu tadi di kelas 10-nya sebagai anggota OSIS, terus di pramuka, terus ke kelas 11 jadi ketua OSIS itu. Mungkin ada kesan-kesan yang tak terlupakan gitu di situ, di dalam organisasi itu. Entah itu yang menyenangkan sekali, entah itu yang mungkin menyedihkan sekali di situ, apa aja Kak? Coba kesan-kesannya yang paling diingat. Wah ada ya Kak ya. Ada satu kesan yang pas saat saya kelas 10 itu ada peristiwa saya lagi kemah ya Pak. Iya. Lagi kayak lomba gitu, lomba pramuka. Nah dan kegiatannya itu bentrok sama organisasi OSIS gitu. Oh gitu. Nah jadi apa boleh buat saya harus kesini bantu organisasi gitu. Jadi yang kemah tadi saya pending dulu, nanti ke OSIS organisasi, nanti balik lagi ke kemah tadi itu Kak. Yang paling nggak saya lupain itu Kak. Oh, jadi harus membagi diri dalam satu waktu ya Kak. Iya. Jadi ada dua kegiatan yang sama, kebetulan dua-duanya juga jadi anggota, terus harus dua-duanya juga ikut berperan gitu ya. Jadi harus ya, gitu. itu ya, bisa membagi waktunya itu Kak ya. Gitu Kak. Terus mungkin yang menyedihkan mungkin atau ada? Kalau yang menyedihkan nggak ada. Nggak ada. Pokoknya senang terus ya Kak. Pokoknya senang terus di organisasi Senang Kak. terus. Ya. Oke, siap. Jadi itu teman-teman nggak usah takut berorganisasi karena di organisasi itu pasti seneng-seneng ya Kak. Iya. Organisasi Masuk. itu seru Kak. Sebentar Kak Budi. Iya. Ada request dari Kak 08523 tetetet. Nah, ini. Gimana nih Kak? Langsung ini Kak. Assalamualaikum Kak. Mohon untuk ditanyakan kepada ketua OSIS yang dulu. Nah, ini. Pernah nggak Kak ketua OSIS itu merasakan jatuh cinta? Wah, ini. Ini ya. Ini yang sulit. Ini pernah nggak merasakan jatuh cinta gitu? Dan ketika Kak OSIS itu sudah jatuh cinta, gimana toh membagi waktu antara pasangan dan pelajaran dan organisasi terutamanya OSIS? Mohon untuk dijawab Kak. Terima kasih. Hehe gitu Kak. Oke nih. Nggak yakin. Kalau OSIS Kak Percintaan yakin. ini. Ya. Kalau saya jadi ketua OSIS sih pernah jatuh cinta. Wah, juga Kak ya. Pernah ya? Pernah itu. Pernah. Kayaknya pernah itu. Pernah ya? Pernah jatuh cinta, tapi sesama organisasi. Sesama malah Kak. Sesama organisasi. Dalam satu organisasi nih Kak. Nah itu dipastikan, monggo silakan ketika kalian belum mendapatkan pasangan, masuklah di organisasi, pasti dapat pasangan. Dan pasti lebih semangat lagi ya Pasti Kak lebih semangat. berorganisasi ya, karena Gitu. bisa ketemuan gitu. Tapi beda Kak, Beda gimana Kak? Gimana? beda sekolahan gitu. Oh beda sekolah. sekolahan. Kirain satu sekolahan ya. Jadi itu ceritanya gini Kak ya. Gimana? Kan di kabupaten kan ya, itu seluruh ketua OSIS atau perwakilan itu ada yang kumpul gitu kayak
forum. Oh, forum. Forum OSIS. Nah, kita bertemu kan, wah, pas pandangan pertama nih Kak ya. Kok cantik gitu ya. Jadi kok tertarik gitu, minta WA-nya dan lain-lain. Oh, jadilah. Jadilah dekat. Jadi ya, langsung ya pokoknya. Tembak Kak, ditembak apa Kak yakin ditembak Kak? Nembak, Kak yakin nembak atau Baru Kak deket ya Pak? Baru deket? Baru deket. Belum jadi ya? Belum jadi. Belum jadi pacar. Terus? Kalau saya mikir kalau pacar nih, kalau dalam organisasi pembaginya itu susah. Susah sekali. Soalnya ada materi juga, ada organisasi, terus ada yang ngurusin pacar juga. Aduh, itu ribet banget. Ribet ya? Ribet. Nah itu dengarkan untuk kakak yang di rumah, ketika kalian sudah berorganisasi ternyata berat untuk membagi waktu, terutama waktu organisasinya pun berat, habis itu pelajarannya berat ya kayak yakin ya, Iya, itu pasti juga kan. tugasnya berat. Nah itu Jadi memang manajemennya agak rumit Kak ya. agak rumit. Harus bisa ya, benar-benar. sudah dijawab oleh Kak Yakin ya. Terserah untuk kakaknya di rumah yang tadi sudah Japri itu ungkapan perasaannya Kak Yakin Ya, sudah dijawab seperti itu. pengalamannya Kak Yakin seperti itu. Ya, pengalaman seperti itu. Jadi kesimpulannya emang nggak usah takut ya Kak ya. Jadi ketua OSISnya karena eventnya banyak gitu. Banyak. Jadi bisa sampai antar sekolah juga mudah banget buat cari pasangan gitu Kak ya. Benar. Lanjut lagi Kak. Ini ada yang lagi yang Japri 0852 titik. Nah ini Kak, pernah nggak kakak itu berpacaran ketika waktu di SMA? Tolong dijawab please gitu Kak. Waduh. Pernah nggak? Ini ada yang Ketika di SMA loh Kak, penasaran. ini dari itu Kak. Oh, pas Jawabannya. di SMA. Iya pas ketika di SMA mungkin Kak Yakin kelas 10, kelas 11 atau kelas 12 Kak. Pernah nggak? Saya nih pacar nih pernah ya? Kelas Pacar pernah. 10, kelas Kelas 10. 10. Kelas 10 belum jadi ketua OSIS ya? Belum jadi ketua OSIS. Kelas 10 pacaran. Pernah, tapi ya ada jaraknya lah. Ada jarak. Ada jaraknya. Soalnya ada sekolahan. Terus Kak? Ini satu sekolah apa beda sekolah nih Kak? Ini satu sekolah. Oh, satu sekolah. Satu sekolah. Banyak ternyata ya kamu Iya, dia. banyak sekali. Nah, Nah, iya, Kak, iya, Kak. ini tadi ada satu yang dari luar sekolah. Oh, waduh. Ini Terus ini yang kelas 10 dari dalam sekolah. Dari dalam sendiri. sekolah. tapi belum berorganisasi kayak ya? Belum. jadi ketua Masih OSIS ya? anggota. Masih anggota. Masih anggota ya berarti ya? Masih anggota. Terus Kak, Ini kayaknya bakat dari lahir. pacarnya banyak kan? Gimana Kak? Lanjut ya. Nah, tadi setelah itu nggak lama sih, terus saya nggak pacaran lagi. Saya mikir tugas kocar kacir lah, kayak organisasi ya juga kocar kacir, ngurusi ini ngurusi itu, pacar marah-marah lah. Jadi bingung, terus pacar saya putus gitu. Oh. Kayak gitu. Putus kayak gitu. Putus. Kayaknya yang putus Sebentar, ini. yang putuskan siapa Kak? Saya yang soalnya gini, saya Gimana? mikirnya itu ke depannya, masa depannya, iya, Masa iya, depannya. masa depan. Terus kelas 11 pacar nggak kayak gitu? Alhamdulillah saya kelas 11 nggak pacaran. Nggak pacaran. Kelas 12? Kelas 12 nggak. Nggak pacaran. Nggak Cuma kelas pacaran. 10 ya? Kelas 10 saja. Ya, oke. Ya, untuk kakaknya di rumah ya sudah dijawab sama Kak Yakin 0852 titik sudah dijawab bahwasanya ketika organisasi memang berat untuk menjalin sebuah hubungan ya itu berat sekali karena kata Kak Yakin terutamanya yaitu nanti tidak sesuai dengan jalurnya Kak ya. Yang pertama itu karena apa? Nanti tugas juga mempengaruhi, terus organisasi juga mempengaruhi dan banyak sekali pengaruh-pengaruh yang lain terutama khususnya di sekolah untuk kakak yang di rumah. Terus ini ada lagi Kak, ini saya tanya masalah perasaan juga. Nah ini, ngomong ini perasaan lagi. Perasaan lagi ya. Ya, harus perasaan lagi. dikupas Ini ya. kupas Buat tuntas pengalaman. pokoknya buat pengalaman untuk kakak-kakak yang di rumah itu. Nah, ini pertanyaan khusus untuk saya. Kak Yakin, Iya. Kak Yakin ketika ketika jatuh cinta, ketika kelas 10, berapa lama tuh? Kak Yakin? Waduh. Kalau berapa lamanya sih? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Lumayan 6 bulan. ya, lumayan. Lumayan lama gitu. Lumayan lama. Yang memutuskan malah Kak Yakin. Iya. Enggaknya marah-marah kan terus. Marah-marah terus. Marah-marah terus ya. Ini satu angkatan atau Kak kelas ya?
Kan kelas 10 nih. Satu angkatan. Oh, satu angkatan. Sama-sama kelas 10 ya? Iya, Satu kelas gak kayak gitu? Iya, satu kelas. Enggak satu kelas? Enggak satu kelas. Beda kelas ya? Beda kelas. Beda kelas. Nah itu. Nah itu benar, saya penasaran banget ya. Waktu pertama kali itu jatuh cinta sama yang kelas 10 ini gimana kak? Pertemuannya pertama kali kok bisa sampai seneng gitu? Ya pertemuannya ya kenal. Iya kenal gitu kak. Kenalnya dari mana ya? Lewat gitu kak. Oh, lewat gitu. Sering lewat Sering depan kelas lewat ya? ya. Saya lewat. Sering lihat di medsos juga ada. Iya ketemu lah. Ketemu terus penasaran. Dideketin. Nah jadi. Oke. Itu cerita kayak ternyata seperti itu. Ternyata sang pemimpin mempunyai sebuah cerita yang unik sekali. Masalah percintaannya benar-benar unik dan unik baru kali ini. Kabut ya. Iya betul. Seperti tidak apa-apa. Nah, lanjut Kabut. Monggo untuk Kak Budi. Barangkali ada yang bertanya kepada Kak Bud. Ini kak ada satu pertanyaan ini dari 089 ya. Tips dari Kak Yakin itu gimana sih supaya bisa tadi itu apa ya namanya, antara urusan percintaan ini, antara urusan hati ini dengan urusan organisasi kak ya, itu kan biasanya tadi katanya sulit kak ya, sulit untuk dijalani barengan gitu. Tapi kan yang namanya kita masa-masa SMA kak ya, itu pasti kan punya katakanlah seneng gitulah sama cewek gitu. Itu kan pasti wajar sih kak, karena kita di lingkungan SMA mungkin lah kalau namanya nggak seneng sama cewek. Itu mensikapinya gimana kak? Kan tadi katanya sulit gitu untuk menjalaninya lah, mungkin ya tetap ada perasaan seneng juga lah, itu supaya bisa tetap jalan dua-duanya itu gimana kak? Kalau jalan-jalan duanya organisasi sama berhubungan itu sulit kak dalam Ya, organisasi, memang sulit. Tadi dalam kan bilang organisasi. sulit. Terus kalau ada yang misalnya ya saya suka itu kepada cewek ini, kita pendem aja kak gitu. Oh, pendem aja. Tapi kita kasih perhatian sedikit gitu Oh, lah. gitu ya, Iya, tipnya gitu. Jadi tetap diperhatiin gitu kak ya, enggak Diperhatiin. terus dicuekin gitu enggak ya, tetap Enggak. diperhatiin. Nah juga fokus dalam belajar sama organisasinya gitu kak. Ya itu sih tipnya dari saya. Jadi tetap boleh, intinya suka gitu boleh kak ya. Boleh. Cuman Kalau suka itu boleh. Ya, Tapi kalau jangan sampai membatasi diri Ya. kita juga ya kak ya. gitu. Nah, ini dari saya kak. Kak Yakin sekarang kan sudah kerja. Alhamdulillah sudah. Kak Yakin sudah kerja. Antara ketika Kak Yakin itu sekolah, ketika masih memakai seragam putih abu-abu, Iya. dan sekarang kan sudah beda dengan masuk dunia kerja yang notabene sekarang Kak Yakin sudah standby menurut waktu ya Kak Budi, ketika masuk itu standby-nya jam 7 entah itu jam 12 harus disiplin memenuhi waktu. Kak Yakin ketika dulu masih memakai putih abu-abu dan sekarang sudah kerja, enakan mana tuh, sekolah atau kerja menurut Kak Yakin? Enakan sekolah. Enakan sekolah. Enakan sekolah. Itu kakaknya di rumah. Ternyata Kak Yakin seorang pemimpin di masanya enakan sekolah. Tetap enakan jawabannya sekolah. enakan di Enak sekolah ya. Pasti itu. Gimana Kak enaknya sekolah? Kalau sekolah kita nggak mikir, tanggung jawab. Tanggung jawab. Kalau kerja kita tanggung jawab. Tanggung jawab. Sama pekerjaan itu tadi. Udah itu aja. Itu saja ya. Nah, sekolah berarti nggak bertanggung jawab pada sekolahnya Kan gitu. kalau sekolah kan bertanggung jawab pada belajarnya, sama tugas-tugasnya gitu kan. Ya juga sama-sama bertanggung jawab sih. Cuman beda. Beda lagi. Beda lagi ya. Beda lagi. Terus untuk Kak Yakin Kak, ketika waktu seandainya waktu itu sudah bisa diputar kembali, Kak Yakin ingin apa itu Kak Bud namanya, memasuki ketika Kak Yakin kelas 10, kelas 11 apa kelas 12 Kak? Ketika seandainya waktu bisa berputar kembali Kak? Saya seandainya waktu Masa yang bisa paling- berputar kembali, saya ingin kembali di masa kelas 11. Kenapa Kak Yakin kelas 11? Karena masa kelas 11 itu sangat menyenangkan bagi saya. Soalnya saya menjadi ketua OSIS dan banyak teman-teman yang mengelilingi saya. Wah, itu Gitu. itu ceritanya Kak Yakin bahwasanya dia kembali bisa memutar waktunya. Kembalinya itu ketika kelas 11. Kelas 11 ya. Nah, karena apa, masa kelas 11 itu ternyata
tidak bisa terlupakan, banyak sekali cerita dan banyak sekali teman-teman yang berada di mengelilingi kita, karena di situ kan kita sedang satu berorganisasi tadi kan. Jadi tentu akan banyak teman-teman di situ. Terus juga kita kelas 11 itu masa-masa yang istilahnya kita itu santai karena belum memikirkan ujian dan lain-lain. Beda kalau udah kelas 12 ya. Terus yang kedua di situ sudah saling kenal dengan teman-teman kita. Jadi kalau kelas 10 kan baru masa pengenalan gitu. Jadi lebih enak di situ kayaknya. Enak kelas 11. Enak kelas 11 ya. Gini Kak, ada gak satu hal yang paling disesali Kak Yakin saat ini ketika itu masa SMA kok belum bisa terjalani gitu, maksudnya belum bisa tercapai waktu sekolah gitu, dan Kak Yakin tuh sekarang nyesel banget gitu, kenapa dulu waktu SMA kalau nggak kayak gini? Mungkin ada gak satu hal yang mungkin disesali Kak Yakin saat ini? Ada sih, ada Kak. Saya kan dulu mau sama kru organisasi kan, mau merancang kayak Hari Kartini gitu Kak. Hari Kartini pas kelas 11. Nah itu bentrok sama COVID-19, jadi nggak boleh. Nah gitu. Jadi mungkin lebih ke pengen ngadain satu event di sekolah gitu kayak, cuman karena pada masa pandemi jadi nggak bisa ngapain-ngapain gitu kayak. Mungkin itu balik ya bener sih, disesali banget. Disesali banget itu. Ya, nah itu dari tip dari Kak Yakin ya, terutamanya itu tip dari Kak Yakin. Nah, untuk kakakku yang di rumah, ini jangan lupa nanti ketika kakak yang berada di rumah ingin menghubungi Kak Yakin Kak. Ini sebagai saatnya nanti ada tukar pikiran bagi yang mau mencalonkan diri sebagai OSIS. Ini ketua OSIS, OSIS ya. Bimbingan butuh mungkin bimbingan ya, mungkin nanti bisa tak kasih WA yang di bawah ya. Iya, itu di bawah nanti ada WA-nya Kak Yakin, nanti konsolidasi dengan Kak Yakin. Kak, boleh, silakan, boleh Kak Yakin. Ya boleh, pokoknya WA nanti diterima pokoknya. Khusus cewek apa cowok Kak Yakin? Wah, terserah saja Kak. Boleh semua. Cowok saya bisa ya? Bisa. Full dibalas apa tidak Kak? Dibalas. Nah, ini sudah saya izin dengan Kak Yakin bahwasanya ketika nanti kakak yang di rumah nanti mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ataupun anggota yang lain, seandainya ada yang bendara maupun yang lain sebagainya, nanti bisa japri dengan Kak Yakin. Nanti Kak Yakin pasti membalas. WA-nya ada di bawah nanti. Iya, benar Kak Fidel? kita cantumkan. Kita cantumkan nanti pasti dibalas oleh Kak Yakin. Saya sudah izin. Nah, ini. Terus Kak Yakin ini Kak Yakin. Gimana? Sekarang Kak Yakin sudah kerja, notabene sudah punya uang pastinya. Nah ini, ketika Kak Yakin dulu itu masalah percintaannya cuman bertahan 6 bulan. Terus ini kan sudah kerja Kak Yakin. Tentu beda lagi. Tentu beda lagi. Gimana Kak Yakin menanggapi seandainya Kak Yakin ini Kak Yakin? Jujur Kak Yakin, Kak Yakin sudah mempunyai pacar untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang sih belum ya. Belum. Belum untuk yang sekarang. Belum 2 atau belum 3 Kak Yakin? Ini belum punya pacar sama-sama sekali. Belum sekali Kak? Belum sekali. Nah, nanti Jangan-jangan nanti setelah ini diupload langsung putus ya. Bener Kak ya, belum punya sih. Belum punya. Benar ya? Belum ya? Sudah dikonfirmasi belum ya? Belum punya. Tapi kalau dekat ada. Ini ternyata Ini kayak kok semi takut-takut gitu mau jawab ini orang ragu-ragu gitu. ternyata ini Kak Yakin semi ragu-ragu. Mungkin takut mau bilang udah ya gimana gak jelas. Mau bilang belum nanti takut jauh gitu. Takut diputusin ya. Nah itu berarti Kak Yakin ini masih ragu. Mohon maaf untuk bagi yang dekat dengan Kak Yakin, mungkin identitas Anda belum bisa dibukakan oleh Kak Yakin. Nanti ketika Kak Yakin sudah melakukan prosesi lamaran mungkin Kak Yakin, nanti bisa kita datangkan ke sini Kak, di cerita kita. Oke, nanti siap. Kita suruh cerita dari awal pertemuan sampai ini lamaran Kak ya. boleh Kak? Boleh. Nanti boleh ya? Boleh. Itu sudah kami sudah izin dengan Kak Yakin bahwasanya besok ketika ceweknya nantinya ya Kak Yakin. Nanti ketika sudah proses lamaran nanti kita datang di cerita kita. Oke, siap. Nah itu lanjut lagi Kak Bud. Nah, ini ada sebuah pertanyaan Kak. Ini dari saya sendiri Kak Yakin. Kak Yakin dulu kan sebagai ketua OSIS ketua OSIS. Pernah nggak Kak Yakin itu merasakan
ada anggotanya yang ketika disuruh Kak Yakin tuh ini itu anggota Kak Yakin itu merasa nggak melakukan tugas sesuai dengan perintah Kak Yakin. Nggak sesuai. Nggak sesuai dengan perintah Kak Yakin. Dia kembali bisa memutar waktunya. Kembalinya itu ketika kelas 11. Kelas 11 ya. Nah, karena apa masa kelas 11 itu ternyata tidak bisa terlupakan, banyak sekali cerita dan banyak sekali teman-teman yang berada mengelilingi kita, karena di situ kan kita sedang satu berorganisasi tadi kan. Jadi tentu akan banyak teman-teman di situ. Terus juga kita kelas 11 itu masa-masa yang istilahnya kita itu santai karena belum memikirkan ujian dan lain-lain. Beda kalau udah kelas 12 ya. Terus yang kedua di situ sudah saling kenal dengan teman-teman kita. Jadi kalau kelas 10 kan baru masa pengenalan gitu. Jadi lebih enak di situ Kak ya. Enak kelas 11. Enak kelas 11 ya. Gini Kak, ada gak satu hal yang paling disesali Kak Yakin saat ini ketika itu masa SMA kok belum bisa terjalani gitu, maksudnya belum bisa tercapai waktu sekolah gitu, dan Kak Yakin tuh sekarang nyesel banget gitu, kenapa dulu waktu SMA kalau nggak kayak gini? Mungkin ada gak satu hal yang mungkin disesali Kak Yakin saat ini? Ada sih, ada Kak. Saya kan dulu mau sama kru organisasi kan, mau merancang kayak Hari Kartini gitu Kak. Hari Kartini pas kelas 11. Nah itu bentrok sama COVID-19, jadi nggak boleh. Nah gitu. Jadi mungkin lebih ke pengen ngadain satu event di sekolah gitu kayak, cuman karena pada masa pandemi jadi nggak bisa ngapain-ngapain gitu kayak. Mungkin itu balik ya bener sih, disesali banget. Disesali banget itu. Ya, nah itu dari tip dari Kak Yakin ya, terutamanya itu tip dari Kak Yakin. Nah, untuk kakakku yang di rumah, ini jangan lupa nanti ketika kakak yang berada di rumah ingin menghubungi Kak Yakin Kak. Oh ini sebagai saatnya nanti ada tukar pikiran bagi yang mau mencalonkan diri sebagai OSIS. Ya, ini ketua OSIS, OSIS ya. Bimbingan mungkin butuh bimbingan mungkin nanti bisa tak kasih WA yang di bawah ya. Iya, itu di bawah nanti ada WA-nya Kak Yakin, nanti konsolidasi dengan Kak Yakin. Kak, boleh silakan, boleh Kak Yakin. Ya boleh, pokoknya WA nanti diterima pokoknya. Khusus cewek apa cowok Kak Yakin? Wah, terserah terserah aja Kak. Boleh semua. Cowok saya bisa ya? Bisa. Full dibalas apa tidak Kak? Dibalas. Nah, ini sudah saya izin dengan Kak Yakin bahwasanya ketika nanti kakak yang di rumah nanti mencalonkan diri sebagai ketua OSIS ataupun anggota yang lain, seandainya ada yang bendara maupun yang lain sebagainya, nanti bisa japri dengan Kak Yakin. Nanti Kak Yakin pasti membalas. WA-nya ada di bawah nanti. Iya, benar Kak Fidel? Kita cantumkan. Kita cantumkan nanti pasti dibalas oleh Kak Yakin. Saya sudah izin. Nah, ini. Terus Kak Yakin ini Kak Yakin. Sekarang Kak Yakin sudah kerja, notabene sudah punya uang pastinya. Nah ini, ketika Kak Yakin dulu itu masalah percintaannya cuman bertahan 6 bulan. Terus ini kan sudah kerja Kak Yakin. Tentu beda lagi. Tentu beda lagi. Gimana Kak Yakin menanggapi seandainya Kak Yakin ini Kak Yakin? Jujur Kak Yakin, Kak Yakin sudah mempunyai pacar untuk yang sekarang? Untuk yang sekarang sih belum ya. Belum. Belum. Untuk yang sekarang belum 2 atau belum 3 Kak Yakin? Ini belum punya pacar sama-sama sekali. Belum sekali Kak? Belum sekali. Wah, nanti Jangan nanti selanjutnya diupload langsung putus ya. Bener Kak ya, belum punya sih. Belum punya. Benar ya? Belum ya? Sudah dikonfirmasi belum ya? Belum punya. Tapi kalau dekat ada. Ternyata ini kayaknya kok semi takut-takut gitu mau jawab, ini orang ragu-ragu gitu. Ternyata ini Kak Yakin semi ragu-ragu. Mungkin takut mau bilang udah ya gimana, gak jelas. Mau bilang belum nanti takut jauh gitu. Takut diputusin ya. Nah itu berarti Kak Yakin ini masih ragu. Mohon maaf untuk bagi yang dekat dengan Kak Yakin, mungkin identitas Anda belum bisa dibukakan oleh Kak Yakin. Nanti ketika Kak Yakin sudah melakukan prosesi lamaran mungkin nanti bisa kita datangkan ke sini Kak, di cerita kita. Oke, nanti siap. Kita suruh cerita dari awal pertemuan sampai ini lamaran Kak ya. boleh Kak? Boleh. Nanti boleh ya? Boleh. Itu sudah kami sudah izin dengan Kak Yakin bahwasanya besok ketika
ceweknya nantinya ya kayak gitu. Nah, nanti ketika sudah proses lamaran nanti kita datang di cerita kita. Oke, siap. Nah itu lanjut lagi Kak Bud. Nah ini ada sebuah pertanyaan Kak. Ini dari saya sendiri Kak Yakin. Kak Yakin dulu kan sebagai ketua OSIS gitu, ketua OSIS. Pernah nggak Kak Yakin itu merasakan ada anggotanya yang ketika disuruh Kak Yakin tuh ini itu anggota Kak Yakin itu merasa nggak melakukan tugas sesuai dengan perintah Kak Yakin, Nggak sesuai ya? nggak sesuai dengan perintah Kak Yakin,